Shalom saudari-saudara yang terkasih, mujizat juga terjadi lewat sabda Allah sendiri, kapan saja dan di mana saja. Yang dibutuhkan ialah iman dan kepercayaan kita. Dan di balik iman itu, sejatinya tersembunyi sikap kerendahan hati. Shalom saudari-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Imri hari ini, Sabtu 26 Juni 2021. Semoga Anda dan sekeluarga senantiasa sehat selalu. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur untuk hari ini, hari yang baru Kau berikan kepada kami. Semoga di hari ini kami mengawali permenungan kami juga oleh karena terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk meresapi sabda-Mu dan mampu juga kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Bantu kami, berikan kami penerangan Roh Kudus-Mu untuk dapat menerima sabda-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, perikopa permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 17. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih,
dialog antara perwira di Kapernaum dan Yesus ini sungguh menyentuh dan menarik untuk kita renungkan. Kita menyaksikan dua pribadi yang memperlihatkan sikap hidup dalam kerendahan hati. Pertama, jabatan perwira tersebut tak boleh disamakan dengan orang lain pada umumnya. Namun, ia rela datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan bagi hambanya yang terbaring sakit dan sangat menderita. Sangat jarang terdengar seorang pejabat datang sendiri meminta kesembuhan untuk hambanya. Padahal kalau kita pikir, sebenarnya perwira itu bisa mengutus salah seorang bawahannya kepada Yesus. Tetapi mengapa ia memilih dengan sendiri datang menemui Yesus? Inilah seorang perwira yang luar biasa, penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, Yesus bukanlah pribadi yang suka jual mahal atau sok sibuk. Yesus langsung menyatakan kesediaannya, bahkan saat itu juga mau datang ke rumahnya. Inilah bentuk kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus. Meskipun Yesus terkenal di mana-mana karena mujizat penyembuhan yang ia berikan, namun Yesus selalu siap datang untuk melayani orang yang membutuhkan, apalagi yang menderita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga memiliki spirit hidup seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri? Ataukah kita sering dalam tanda kutip jual mahal atau gengsi karena jabatan atau status sosial yang kita miliki? Ini bisa kita renungkan masing-masing. Poin yang ketiga, sebetulnya sang perwira tersebut harusnya bangga dan bergembira karena Tuhan bersedia datang ke rumahnya. Namun, ia merasa tidak pantas dikunjungi dan yakin dengan sepatah kata saja dari mulut Yesus, hambanya ini bisa sembuh. Inilah bentuk iman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang perwira tersebut. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saudari-saudaraku yang terkasih, mujizat terjadi tidak selalu dalam bentuk perjumpaan langsung, dalam bentuk jamahan ataupun penumpangan tangan. Namun, mujizat juga terjadi lewat sabda Allah sendiri, kapan saja dan di mana saja. Yang dibutuhkan ialah iman dan kepercayaan kita. Dan di balik iman itu, sejatinya tersembunyi sikap kerendahan hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita hidup sebagai seorang yang penuh iman dan meneladan hidup seorang perwira sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini. Mari kita menjadi pribadi yang terus-menerus percaya bahwa mujizat Tuhan selalu ada dan terjadi dalam kehidupan kita bila kita sungguh percaya kepadanya. Mari kita hidup sebagai orang yang penuh dengan pengharapan, bukan sebagai orang yang penuh dengan kebimbangan dan keputusasaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali mensyukuri santapan sabda yang Kau berikan kepada kami hari ini. Semoga kami hidup penuh dengan kepercayaan dan sikap kerendahan hati, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan kerajaan-Mu juga senantiasa sungguh nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.